menolak proklamasi atau pengakuan Muhammad menerima wahyu dari Tuhan dan mencapnya sebagai nabi palsu. Terus referensinya pada abad pertengahan para penulis Yahudi biasa menggambarkan Muhammad sebagai Hamesuga atau orang gila. Ini bukan orang Quraisy. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Ya, beranalisa silakan. Karena terus terang saya kan nggak mendalami tentang Injil-Injil apokrifa, cuman beberapa aja mendengar gitu. Seperti yang tadi Yesus diserupakan. Oh ternyata di apokrifa itu ada gitu kan. Terus mungkin juga ada hal-hal yang dongeng sama teman-teman Kristen ya kan. Dongeng. Ada dongeng dalam beberapa Injil apokrifa ada, dan beberapa targum juga ada. Jadi kalau saya sih menganalisanya apa yang disampaikan Al-Qur'an ya di dalam surat Al-Baqarah itu, bahwa ada mereka dalam hal ini adalah Yahudi dan Nasrani atau Kristen lah, kalau nggak mau dibilang Nasrani, itu menulis kitabnya sendiri dan mungkin menganggap apokrif atau palsu atau sampah bagainya yang sebenarnya itu adalah kitab asli. Saya sih dari mana? Nggak ada kitab asli. Itu dari zaman abad pertama itu udah sampah, Max. Gini. Orang ini Yunani sebentar. Jangan bernarasi dungu di sini, Mas. Itu narasinya nggak masuk. Itu narasi dungu. Sudah untuk mau membela keabsurdan kitabmu, untuk membela kemustahilan kitabmu, kamu bilang kita yang palsu. Itu sangat kurang ajar. Alkitab sudah ditulis ya sebelum ada Alkitab sudah dikanonisasi, sudah ditutup, sudah selesai sebelum ada kitab-kitab sampah itu. Nah, jadi seorang pemalsu, seorang penipu, dia akan mengatakan bahwa yang asli adalah palsu. Itu. Iya, betul. Itu orang yang bejat moral, Mas. Itu orang yang bejat moral. Iya, jadi saya pengen bacakan aja yang Alidara. Sebentar. Al-Baqarah ayat 29 ayat. Iya, masalahnya yang dituduh oleh surat sapi betinamu itu Al-Baqarah sapi betina kan, betul kan? Betul. Ayat 79 coba dibuka dong. Iya, tunggu dulu. Al-Baqarah itu sapi betina bukan? Betul. Betul, oke. Betul. Oke, kita buka ya surah sapi betina. Oke. 79 coba. 79. Oke. Kita buka ya, bentar ya, Max ya. Sapi betina 79. Kenapa sih nomor berapa? Nomor berapa? 79, nomor 79. Kok enggak Max, kenapa sih kalian tuh nggak pernah mau? Kenapa kalian nggak pernah mau menyebut surah sapi betina sih? Kok Al-Baqarah? Iya. Enggak, saya sebutkan. Kenapa ya? Biar kan Dewa Molok itu Pak Lidara, sapi betina. Surat yang keberapa, Al-Baqarah keberapa? Tapi kalau surat kedua kan mungkin lebih gampang nyarinya. Oh, oke. Surat kedua 79 ya? Ya. Oke, sebentar. Ini. Tanda bagi 79.
Oke, kita lihat dulu Max ya. Oke, sebentar biar kasih Max dulu ngomongnya, yang lain jangan ini, ikut dulu ya. Nih, ini surah sapi betina nih, 63. Ini Kemenak punya ya, 79. Oke, kita baca. Nah, ini 79 nih. Oke, silakan. Silakan. Oh ya, kecil banget. Kelihatan. Kecil. Celakalah orang-orang yang menulis dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah katanya, dengan maksud untuk menjual dengan harga yang murah, maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka apa dengan yang mereka perbuat. Artinya Di yang sini ada siapa? Injil di sekarang itu adalah Injil. Di mana ini? atau kitab- Di mana kata kitab Injil suci di sini? tulisan. Enggak, Max. Di sini kata Injil di mana, Mas? Max. Nah, di ayat sebelumnya. Oh, ayat sebelumnya kita lihat. Ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya, ya. Kita lihat Injil. Oke. Awas ya kalau nggak ada ya. Ini coba lihat. Terus Mana Injilnya? lagi. Mana? Nggak Mana ada. kata Injil? Nggak ada itu. Nggak ada. Wah, bohong lagi Bang Max. Mana kata Nggak Injilnya? ada ini Di dalam antara kurung mereka Taurat. ada yang umi, buta huruf, tidak memahami kitab dalam Taurat kecuali Taurat bukan Injil, bro. Mana Injilnya? Mana Taurat Injil? bukan Injil. Taurat bukan Injil. Kamu bilang, Wih, Max, halu. Taurat Ini bukan ayat Injil. ini, halu. Max, Mana Taurat Injil? bukan Injil, Max. Oh gitu ya? Taurat Injil. bukan Injil, oi. Taurat itu 5 kitab Musa. Ngarang. Jangan kau ngarang, Max. So itu Jangan otaknya ngarang, nggak Mas. nyampe, Itu. Pak King. Coba dibuka. Sebentar, Pak. Sebentar, satu-satu, Pak. Pak, sebentar, Pak. Ya, satu-satu Ahlul ya, kitab biar. itu apa itu coba? Enggak, ini tadi kamu katanya, Max, ke ayat sebelumnya. Ini kita buka ayat sebelumnya. Di mana kata Injil? Nggak ada. Mana Injil? Ya Injil sama Taurat itu kan Beda, oi. Ada Taurat sendiri. Taurat itu belum ada. Kacau ini si Max ini. Kok kalian senang Taurat, nipu ya, Max? Injil, beda dong. Hah? Logika simpelnya itu Taurat aja diubah-ubah, apalagi Injil yang Loh. 4 itu lebih parah lagi. Taurat yang Namanya- diubah yang mana? Sebentar, Namanya Max, sebentar. analisa liar. Sebentar, Pak King. Kita kembali dulu ke kitabnya dia ini. Ini kitabnya dia kok. Kita kembali ke kitabnya dia. Sekarang di sini coba, celakalah orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri. Ini dari Allah. Siapa yang menulis katanya dari Allah? Siapa yang kenal Allah? Yang menyebut Allah itu orang mana? Orang Kristen apa orang Islam? Max. Ya, sebenarnya sempat saya bilang ngetik nih. Ya. Yang di 79 ini, yang 79 ini ditujukan kepada siapa? Ya. Ditujukan kepada Ahlu siapa ini? kitab. Mana ahlu Kitab ini kan kitabnya? Nasrani dan Enggak ada ahlu kitab, enggak ada orang Nasrani sama itu, enggak ada bilang ahlu kitab, enggak ada. Enggak ada orang Nasrani yang menyebut ini. Kita bukan Nasrani ya, kita Kristen. Lain. Jadi Iya, itu Nasrani juga juga, Nggak ada tulisannya Pak, ahli kitab juga nggak ada. Nasrani juga enggak ada pernah menyebut dia sebagai ahlu kitab. Enggak ada. Jadi ini untuk siapa ini, Iya, Max? iya, Kira-kira benar, Max? sambil Ini nulis. menarik. kenapa? Ini untuk siapa ini ditujukannya, Max? Saya cari lagi ya. Saya buka juga nih. Sorry sebentar. Fawailul lilladzina yaktubuna. Artinya kurang kuat dong ya ayat ini ya.
sama Pak sekali Lidara. nggak kuat. Sama sekali nggak kuat. Ini Wah, ayat kalau cuman tambahin yang lain ngarang-ngarang boleh. doang. Ini Iya. Boleh ngarang-ngarang nggak doang. saya tambahin yang lain? Iya, Menulis yang kitab dengan di tangan mana? mereka Di mana? sendiri. Tunjukkan Siapa saja. aja bisa buat. Tunjukkan di mana? Tunjukkan. Sebentar. Ya, ya. Coba ini ada beberapa tempat. Coba deh, salah satu aja dulu deh. Ya, Coba buktikan surat aja. An-Nisa. Surat An-Nisa, ada bisa di surat An-Nisa ayat 6. Ada Ayat surat 6. 5 ayat 13. Anissa surat perempuan ya. Surat perempuan ya berarti itu. Iya. Satu-satu kita buka dulu Pak Max. Sabar dong. Kita buka satu-satu datanya. Ini Anissa nomor berapa? Ini Anissa nomor berapa? Anissa 6. Hah? 6 nih. Baca nih. 46. Ayat 6 kan? Oh, 46. 46. Nah, 46 Oke. buka. Ini kayak udah gemeteran nih Bang Max nih. Ngomongnya udah gemeteran nih. Anissa 46. Oke, tuh baca. Ora ono. Tuh baca tuh. Ini 46 nih ya. Ini 46. Hitam Pak, layarnya hitam Pak. Maaf Pak Lidara, layarnya Ini hitam. 46. Wih. Hitam. Black. Kurang nggak ada. Gelap. Nggak keluar Pak, layarnya hitam Gelap. Pak, gelap. Ya, Nggak masuk sabar. surga, nggak masuk surga yang hitam nggak masuk surga. Ya. Oke tuh. Tuh. Ini 46 nih. Gedein. Ini udah Itu udah gede. Tuh. Dicubit aja kalau pakai handphone, cubit aja. Tuh, gedein dong di handphone tuh. Ayat 46 nih. Dicubit, Coba. dicubit. Ya, saya baca tempat saya aja deh. Ya, Ya, baca baca. aja. Ya, Bismillah dulu Pak Max. Bismillah dulu baru baca. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ada kepanasan. Nggak ada yang panas. Semua dingin, cool semua. Nggak mempan. Lanjut. Max. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membantu. Mereka suka merubah perkataan dari tempatnya. Bang Max, Terus. itu orang Yahudi lu, bukan ahli kitab lu. Orang Yahudi kan bisa siapa aja. Peringatkan. Ya kitab Yahudi kan diyakini juga sama teman. Berarti itu kitab yang ya. Orang Yahudi bukan ahli kitab itu, Bang Max. Ahli kitab tuh yang setahu sampean sih dibuka dong di Google. Enggak semua orang Yahudi ahli kitab, Bang Max. Aduh, makanya. Di mana itu orang itu Yahudi adanya? kata-katanya, bukannya Iya. ahli kitab. Aduh. Jadi gini Pak Max, itu yang ayat kamu menulis tadi itu Pak Max. Jadi ayat yang tertulis tadi yang kamu baca itu, itulah orang Yahudi yang keluar dari Israel. Mereka yang lari dari Israel, itu yang disebut Nasrani. Paham kamu? Itu yang disebut orang kamu bilang situ ahli kitab, bukan demikian. Loh, benar kan? Waroka itu menulis Injil dalam bahasa Arab sepengetahuan Allah SWT loh, sama nabimu loh. Bener gak? Ini ada mufasir baru nih, Profesor Dr. Bo King David. Lah, sekarang kan saya bilang kamu bahwa itu penulisan semua di Arab Saudi kan, di Arab sana bukan di Israel kan? Karena nabimu tidak pernah datang ke Israel. Yang jelas gini, ya Pak King, yang jelas ayat yang tadi menunjukkan bahwa celakalah orang-orang yang menulis kitab itu. Sejarahnya penulisan kitab Kristen gimana sih? Ya kan? Coba kau sejarahnya gimana? Coba sejarahnya gimana? Tunggu, kita tanya sejarah. Sejarahnya gimana? Penulisan kitab Kristen itu sejarahnya gimana? Kita punya 66 kitab. Kita punya 66 kitab. Yang mana yang ditulis yang menurut kamu? Ya, silakan. Nih,
katanya nih yang kitabnya Yohanes dan yang 4 Katanya siapa, Pak? Tunggu dulu. Katanya. Tunggu dulu. Kamu jangan katanya dulu. Kamu tadi berbicara di perjanjian lama itu. Oke, sebentar Ya, Pak King, sebentar. tapi ayat yang Tahan. tadi Enggak, tahan saya dulu sebentar. memahaminya. Si Max ini udah amburadul ya. Sudah pusing dia. Sebentar Pak King. Sebentar Max. Max, kalau kamu pakai katanya, saya akan bilang begini. Katanya Nabi Muhammad orang gila. Nah, loh. Gimana? Itu Gimana, bukan Mas? katanya. Di Al-Quran Loh. ada. Oh, jadi nabimu gila. Jadi katanya. Nabi Muhammadmu gila. Kamu akui? Dalam bukan katanya. Al-Quran dibilang gila. Iya, Wah, katanya dia mantap. benar-benar gila. Gini loh, kalau gini loh, Tapi sebentar Pak akhirnya King. Al-Quran bantahnya. Gini Abdul, Ya. Abdul, kalau saya katakan begini, seperti kamu nih, saya akan sama. Katanya Al-Quran itu nipu. Sebenarnya katanya dia benar-benar gila, bukan dianggap. Gimana? Nih ya, saya bacain ya. Katanya, sebentar kamu jawab dulu. Katanya. Tidak hanya gila, bahkan dibilang Pak, katanya katanya. tukang sihir. Katanya dia tukang sihir, katanya dia gila, katanya. Terus katanya yang di Al-Quran, sebentar, yang katanya di Al-Quran itu enggak begitu, tulisannya bohong, katanya. Jadi gimana menurutmu? Nih, dibuka aja di surat At-Tur. Nggak nyambung dia, Pak Lidar. Nggak nyambung dia. At-Tur tuh surat 52. Max, aduh orang nih. Max ya, Max, katanya. Saya pakai narasimu. Katanya, nggak perlu lagi lihat surat-surat lu. Surat At-Tur katanya Muhammad itu penyihir, katanya Muhammad gila, katanya kitabmu itu bohong, nggak bener, katanya. Gimana? Katanya. Gini, saya ulang ya, saya ulang. Makanya jangan kamu pakai narasi katanya, buktinya. Sekarang kamu buktikan yang di mana Injil yang dipalsukan, terus di mana yang orang Yahudi siapa yang menulis-nulis dengan tangannya sendiri, yang katanya, katamu tadi dari kitabmu, orang Yahudinya namanya siapa? Orang Yahudi itu 8 juta orang. Yahudi yang mana? Palidara, Ya. Yohanes, Markus. Ya, itu dari situ lagi. Kenapa? Apa nggak nebok tuh ayat yang itu? Yang mana? Maka celakalah Maksudnya? mereka yang menulis kitab sucinya. Kemudian mereka bilang bahwa ini dari Tuhan. Yang mana? Loh. Ayat nabok banget kan tuh kata sebenarnya. Salah. Itu kan Salah yang tulisan itu. sampah. Itu tulisan sampah, Abdul. Itu kan tulisan sampah, Pak. Hah? Itu kan tulisan siapa sampah. yang ngomong. Yang ngomong Saya tuh siapa? nabok banget itu. Iya, nabok, nggak Nabok apa-apa, banget nggak apa-apa itu. nabok. Iya, tapi yang nulis kan sampah. Itu yang nulis kan setan, binatang itu yang nulis. Gimana? Ya, Enggak, sebentar. just Kamu jawab dulu. justifikasi Yang nulis itu nabok, benar. Tapi kan yang nulis itu binatang. Gimana? Nabok siapa jadinya tuh binatang itu? ya nabok Abdul. itu yang katanya kitabnya ditulis dan diilhami oleh Kudus. Katanya lagi gimana sih? Itu ayat itu. Itu lain. Kan kita berbicara yang menulis dengan tangannya sendiri terus dijual dengan murah. Itu siapa? Yahudi siapa? Iya. Yang katanya Siapa? dianggap ini dari Tuhan karena ini Tuhan katanya. Iya, Itu siapa? Katanya Yahudi terus gue siapa? heran sama nih Abdul. Siapa? Ih, susah banget sih jawab Yahudinya aja. Yahudi Itu Yahudi siapa? siapa? Namanya siapa? Itu. Siapa? Namanya siapa? Namanya tuh Pak Markus.
Pak Yohanes. Oh, Pak Markus. Oh. Oh, gemblung. Pak Markus. Ada. Di situ Si ada Max sudah tulisannya. ini, sudah stres. Max, Pak Max gini John. Max. Sorry, Max. Kalau kamu nggak punya otak, jangan naik ke sini deh, Max. Sorry deh. Kita di sini orang pintar semua. Mendingan kamu itu aja nungging dulu lah. Ini udah jam 6 ya. Kamu pergi aja dulu. Kita mau diskusi dulu dengan yang pintar. Bukan Mantap, dengan mantap, mantap. Gila langsung. Ya. Lanjut, lanjut, lanjut. Palidara dalam amat, palidara. Sakit itu. Habis percuma ngomong nggak jelas, ngomong bolak-balik, mutar-muter. Ditanya kitabnya yang mana, yang tulisnya tulisan Om Markus, Om Lukas yang mana? Ya, jadi jangan di sini bicara tuh pakai otak. Yahudi mana? Masa begini? Dikatakan yang jualan sate itu orang Madura. Apa orang Madura semua jualan sate? Hah? Tidak. Kan enggak. Yang jualan sate pasti ada namanya. Gitu loh. Iya, apakah orang Batak, orang tukang tambal ban itu orang Batak? Belum tentu. Enggak semua orang Batak jadi tukang tambal ban. Jadi Yahudi yang mana? Enggak semua orang Yahudi yang nulis kitab seperti ocehan kitabmu, Dul. Yahudi yang mana? Namanya siapa? Kapan dia nulis? Terus mana bukunya? Kan itu kalau pinter. Kalau dongo ya sana di Comberan, jangan di sini, Max. Maaf ya, Max. Ya, saya bukan merendahkan, tapi memang kamu sudah rendah. Ya, saya bukan merendahkan, tapi saya tidak menghina, tapi memang kamu sudah hina. Karena kamu tidak pernah bisa menjawab. Kalau kita ditanya, kita akan jawab. Oh, kalau Matius ini. Kalau kamu nanti bertanya Matius siapa, kita jelaskan. Bukan pakai katanya. Kita nggak pernah jawabnya. Max nanya. Matius itu siapa? Katanya Matius orang Yahudi. Enggak ada katanya. Kayak lagu katanya. Burung nori katanya, terbang tinggi katanya. Soalnya Max, kitabmu sama Tuhanmu juga katanya sih. Jadi kau pakai narasinya katanya. Semua di sini pakai bukti. Gitu loh. Ya. Semua tuh pakai bukti, pakai fakta. Coba tunjukin yang kita minta. Oke, narasimu begitu. Yang nulis orang Yahudi dengan tangannya sendiri. Siapa orang Yahudinya? Namanya siapa? Masa emangnya semua orang Yahudi nulis kitabmu? Jadi berarti kitabmu banyak dong. Bukan satu. Namanya katanya. Namanya katanya. Katanya. Kalau nanya Matius, nanti tanya Palidara, Matius itu orang Yahudi nggak? Kita jawab, nggak pakai oh begini Max, katanya Matius itu orang Yahudi, nggak gitu kita jawabnya, gitu. Mbok ya pakai yang cerdas, katanya punya otak, ternyata otaknya nggak dibawa ya. Katanya pintar. Ngeri coy. Ya. Coba kita dengar tuh Haji Kirun, gimana tanggapan Haji Kirun, kok tenang aja tuh. Shalom. Ya silakan. Iya, tadi saya mestinya mau tanya ini. Diserupakan. Yang menyerupakan itu siapa, Pak? Ya. Kemudian kena umpama jawabannya Allah, ya kan? Loh, ini kan ada konotasi negatif kan, di mana Allah itu seharusnya kan
maha suci, maha jujur, ya, dan maha benar. Nah, tapi kalau di sini ada kata-kata diserupakan, itu artinya itu Allah itu bersekongkol untuk membuat hal yang apa ya, membuat hal tipu-tipu kan, Iya, betul. menyerupakan. Apa maksudnya? Nah, inilah ya, kebanyakan manusia itu tidak bisa membedakan, Pak, antara setan dengan Tuhan yang Jin. benar. Setan dengan jin. Iya, betul. Kalau saya pelajari ya, banyak umat manusia ini tidak bisa membedakan antara karya iblis dengan karya Tuhan yang benar. Nah, Hawa juga terlena juga dulu. Pertama, wah ini dikiranya dahsyat juga ini, ada harapan sama dengan ini ya, sama dengan Sang Pencipta. Wah hebat, kau akan seperti Allah, akan seperti Sang Pencipta, dahsyat. Nah ini kemakan juga ini Hawa ini. Kemudian turun ke Adam, ya, turun ke Adam. Nah, kita harus tahu ciri-ciri mana itu iblis, mana itu Tuhan yang benar. Nah, kebanyakan manusia inilah kelemahannya, tidak tahu ini ya. Dari awal ya, Tuhan kan sudah bilang, memang pembohong. Ya, Pak Kirun, terima kasih Pak Kirun. Terima kasih Pak Kirun. Kita sudah ini, biar coba dia mungkin sudah ngambil. Kayaknya otaknya udah sehat nih Pak, habis sholat nih Pak. Kayaknya otaknya sudah diambil dari jamban. Coba Max, kau jelaskan yang tadi ayat tadi, siapa orang Yahudinya, yang ditulis apa, terus kitabnya sekarang ada di mana, yang dia tulis itu dengan tangannya sendiri untuk dijual dengan murah. Coba tunjukkan, Max. Barang buktinya. Silakan, Max. Orang Yahudinya siapa namanya? Silakan, Max. Max. Oh, masih sholat kayaknya Pak, masih sholat Pak. Tadi bilang dia mau sholat dulu. Sholat, Pak. Orang Yahudi namanya katanya, Pak. Oh, oke. Oke. Berikan tahan, Pak. Darah masih mau bicara. Nabi lucu. Datang sabar, Pak, baru naik. Nabi lucu, silakan. Siap, shalom semuanya. Shalom. Ya, jadi kalau paparan Pak Lidara baik yang sekarang maupun yang banyak ini ya, beberapa hari dan selanjutnya, saya kok semakin yakin ya, betul ya, bahwa Alkitab, Taurat dan lain sebagainya benar dipalsukan, Pak. Benar dipalsukan. Itu jadinya kitab di abad ke-7 itu, jadi yang asli dipalsukan jadi ke abad ke-7 deh jadinya gitu ya. Dan apa yang disampaikan itu kan katanya kitab 7 ini disempurnakan sangat jelas. Nah, tadi Om Max ini sudah menyampaikan benar-benar tidak jelas. Itu aja komentar saya, Pak Lidara. Terima kasih. Oke. Silakan, Lemerian. Oke, terima kasih. Salam semua. Ya, saya cuma menanggapi juga tadi yang itu yang tentang Basiledes. Sekarang kita pakai logika aja, Pak. Apakah masuk akal jika seorang yang menyebut dirinya Kristen dan yang pastinya mempercayai Yesus, tapi menceritakan bahwa Yesus itu begitu bejatnya kelakuannya dengan merubah orang yang nggak bersalah, terus juga setelah itu orang itu disalibkan dia malah ketawa. Apakah masuk akal gitu kan? Dan apalagi kalau kita lihat dari sejarahnya pun, memang kitab Basiledes dari awal kemunculannya pun saja sudah ditentang, emang sudah dianggap sebagai kitab sesat gitu, Pak Lidara. Lanjut Pak Lidara, sorry baru selesai. Gini deh Pak Lidara, saya sama Pak Lidara boleh atau yang lain sama Pak King David juga boleh. Iya. Nah, nggak usah pakai timer. Saya kasih waktu 1 hari. Coba kamu tunjukkan nama Yahudinya. Kalau nggak saya tendang kamu karena percuma di sini kalau nggak punya otak. Tunjukkan Yahudi siapa, namanya siapa, bukunya siapa yang kamu bilang tadi. Silakan. Kenapa nggak mau di timer sih?
Nggak perlu di Kalau nggak sama timer. King David boleh deh. Percuma situ timer nggak di timer tetap aja ngawur Nggak logikanya. perlu. Yang penting logikanya bener dulu. Timer. Ya Ini kalau datang-datang kayak kok gini kan ngatur-ngatur enak. tuan Iya, rumah. kalau ada waktunya kan enak bagian masing-masing. Nah, gitu boleh nih berdua saya. Boleh. 2 hari. Halo? Max, saya kasih 2 hari, saya kasih waktu kamu nggak pakai timer. Tunjukkan Yahudi siapa namanya, bukunya di mana, dan bukunya Nah, judulnya apa. Silakan. Al-Quran tidak menyebutkan secara spesifik. Al-Quran tidak Kalau selalu nggak menyebutkan siapa namanya. kalau nggak menyebutkan, itu namanya kitab odong-odong. Selesai. Sudah. Gini, Kamu nggak bisa ngomong gini. apa-apa. Orang kamu Wah, menuduh kita. tanpa nggak. Itu namanya fitnah. Itu kitab fitnah. Kamu nggak bisa menunjukkan, Al-Quranmu tidak mengatakan, kok kamu bisa ngomong seenak bacotmu. Di sini pakai bukti. Sekarang apa yang kamu bilang bahwa kitabmu bilang bahwa orang Yahudi menulis dengan tangannya sendiri. Oke, kita terima. Siapa nama Yahudi itu? Terus nama kitabnya apa? Kapan dipalsukannya? Kapan ditulisnya? Kalau kamu sama polisi ngomong begini, kamu udah ditabokin. Ngomong nggak bisa memberikan bukti. Kalau nggak bisa memberikan bukti, nggak usah ngomong. Itu loh Abdul. Silakan, tunjukkan buktinya. Sekarang kalau dibalik logikanya bisa nggak? Nggak pakai dibalik. Sekarang kamu bilang minta timer, saya kasih 2 hari, kamu jawab. Silakan. 2 hari, kamu jawab, silakan. Saya nggak akan otak-atik. Nggak saya kasih Al-Quran tanda. kan bilang Nah, namanya Sekarang kita sebentar, Al-Quran. namanya Max. Kamu kan laki-laki bukan banci. Tunjukkan namanya siapa, Yahudinya. Terus dia nulis buku kitab apa? Terus kapan dia nulisnya? 2 hari waktu saya ini, nggak pakai timer, silakan. Pakai bukti. Kalau hanya nunjukin sih ya. Mau Budi itu kitabnya banyak. Sorry. Ya kan? Kisah para Rasul apa bukan Yahudi itu? Apa bukan tulisan sendiri yang dianggap sebagai kitab suci? Surat-surat ke para raja. Ya. Apakah itu buatan manusia? Jadi seperti kan jelas sekali. Sekarang Terus kapan ditulisnya saya, itu? Kapan ditulis? kita Kapan ditulisnya? Kapan ditulisnya? Kapan ditulisnya? ya tanya sama Paulus lah. Kapan itu? Lah, inilah otak nggak ada. Ya, lu kalau di polisi udah ditonjokin, ditanya, Max, lu nyuri di mana? Oh, tanya aja sama yang Max, siapa teman-teman lo? Namanya siapa? Oh, tanya aja sama dia. Oh, udah habis digamparin lo. Ya, Max. Kalau kita bisa menunjukkan buktinya, tuh tadi, ya, bahwa kitab sampah dipungut, terus masuk di dalam Al-Quranmu, Yesus diserupakan, ya, yang menulis itu adalah Basilides namanya. Tuh tahun ditulisnya ada, tahun 120. Nah itu kitab sampah, sudah dibuang. Kenapa lu pungut? Ada buktinya, ada faktanya. Sekarang mana yang kau bilang? Tulis-tulis tadi. Di mana? Tahun berapa dia tulis? Terus apa yang dia tulis kitabnya? Oke, tadi sudah disebut. Mau nuduh-nuduh nggak apa-apa. Yohanes, para rasul apa segala macam. Kapan dia tulis? Nah, ya, kapan dia tulisnya? Paulus saja jelas tuh ada kitabnya.
para Oke. Yahudi. Oke, oke, diam, bisa diam ya, bisa diam. Saya bisa diam, Abdul. Oke, kamu bilang Paulus. Sekarang itu lebah kapan nulisnya, sapi betina kapan nulisnya? Pertanyaan saya. Oke, kamu sudah jawab. Sekarang jawab. Sapi betina kapan nulisnya, lebah kapan nulisnya, semut kapan nulisnya, gajah kapan nulisnya? Itu saja, silakan. Ini harus dilakukan. Bukan Silakan. lebah kapan nulis, itu kan semuanya Ya. hanya Iya. sebut Hanya apa? nama surat dalam Al-Quran. Buktinya mana? Jadi- Buktinya nama surat. Kenapa nama suratnya binatang? Yang ada binatang cuman di kebun binatang, bener nggak, Max? Oh, baca berarti Palidara kenapa disebut an-naml, artinya semut, Al-Baqarah. Kenapa? Berarti Kenapa? kan belum baca ya. Saya pikir udah. Iya, kenapa? Ya makanya Tidak bertanya, baca lah. makanya saya tanya, Pertanyaan buat kenapa sapi betina menulis surat dan dijadikan surat? Pertanyaannya itu, jawab. Pakai bukti. Silakan. Kok menulis surat? Saya ulang lagi ya. Kenapa disebut surat Al-Baqarah atau surat sapi betina? Ini kan salah satu bagi pada surat Al-Baqarah itu ada tentang menceritakan bagaimana orang-orang Yahudi pada saat ketika disuruh untuk menyembelih seekor sapi betina Nabi Musa, mereka ngeyel lah. Dia nanya-nanya sapinya yang seperti apa, ya kan? Yang tua apa yang muda? Dia dijawab tidak tua, tidak Baik. muda. Warnanya apa? Baik, Warnanya baik, yang mantap. kemudian. Itu Yang itu terang baru atau tidak. Oke, itu baru namanya jawaban. Itu baru saya salut. Sekarang jelaskan surah hidangan. Meja hidangan Al-Maidah. Ya, silakan. Al-Maidah saya agak lupa. Saya kalau salah takutnya ini. Jadi saya lupa, nanti PR deh. Hidangan PR ya. sih, maksudnya kalau nggak PR salah ya. tulisannya ada tentang. Oke, PR. Ya, Kalau ada masih cerita PR, tentang oke. Kalau masih PR, jangan sama saya, sama Pak King David. Silakan Pak King. Oh, silakan. Belum lawan saya, lawan saya kamu. Oh, gitu. Kalau masih pakai PR. Silakan Pak King. Mendingan dikasih timer deh sama Pak King tentang tauhid Nggak dan Trinitas. perlu pakai timer. Pak King kasih pertanyaan cuman 1 menit, kamu jawab 2 hari. Silakan Pak King. Oh, siap. Mudah-mudahan bisa jawab. Ya Pak King, silakan. Kalau boleh. Ya. Lanjutkan, gaskan. Ya, oke. Apa Om lebih ganteng? Silakan. Pak Lidara, mau Kanya Ya. kasih tahu kalau di Arab sana, kalau di Arab sana, tambah sehat dulu ya. ya Semoga kalau tambah sehat. oh ya terima kasih. Kalau di Arab ya, panggilan orang goblok, orang peko, orang PA itu namanya Abdul, Pak. Jangan pakai nama Abdul. Kasih nama lain, karena itu ciri panggilan buat orang bego. Ya emang orang dia namain bohong. sendiri. Orang dia namain diri. Iya, itu selalu dipanggil Abdul. Gitu, itu nama ejekan di Arab. Ya, makasih. Jangan bangga. Oke, pertanyaannya. Oke, siapa yang mau bicara sama Abdul? Jangan giliran orang ngomong nyelak-nyelak. Siapa yang mau ngomong? Silakan. Iya tuh, saya lagi di namanya? Lagi di komen, wah suruh naik dong. Nah ini udah Silakan. naik. Yang mau nanya. Yang di room. Saya mau bicara sama dia, saya. Ya udah, silakan. ngomong Pak, Ya. silakan. Oke, Kalau dia saya mau tanya Pak Max. Anda menulis tadi di live chat 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Apakah Anda tidak pernah sekolah? Setahu saya 1 tambah 1 tambah 1 itu sama dengan 3. Coba Anda terangkan kenapa Anda berkata 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Silakan Anda jelaskan saya matematikanya seperti apa. Itu dalam bahasa debat atau dalam tulisan itu namanya tuh satu. Dalam bahasa tulisan yang Anda tulis tadi itu, karena Anda menulis di situ 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Jawab aja Abdul. 2 hari. Jadi 2 hari. Iya. Silakan. Jawab saja itu. Buat tadi tulisannya juga
Albo nggak memperhatikan dengan jelas. Terusnya satu sama dengan satu sama dengan satu sama satu tambah satu sama dengan esa sama dengan hatu. Saya bilang seperti itu. Tidak. Ya kan? Pertama kali kamu tulis tidak begitu. Sebenarnya adalah pertanyaan. Pertama kali kamu tulis tidak begitu. Pertama kali kamu tulis hanya satu. Pak Max, saya ini bukan orang bodoh, Pak Max. Pertama kali kamu tulis satu tambah satu sama dengan satu. Kamu jangan bodohin saya. Jangan kamu putar-putar mulut kamu itu. Oke, Pak King, jangan di ini dulu, biar dia jelasin. Kita kasih waktu dia 2 hari. Kenapa 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1? Silakan. Atau 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan esa. Di mana ada pelajaran di sekolah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan esa. Itu 2 hari kamu jawab. Ayo jawab saya. Oke, siap. Silakan. Kasih waktu nih, kalau dikasih waktu kayak gini nih. Ya. Jadi saya ulang lagi ya, itu sebenarnya. Mana buktinya? Jangan pakai saya ulang lagi, tunjukin buktinya, share screen di sini. Saya mau buktikan. 1 tambah 1 sama dengan esa. Jangan pakai saya ini katanya, ini jangan katanya. Saya tendang kamu. Ya. Tunjukkan buktinya, Max. Saya minta ketegasan dari Pak Max. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 sama dengan esa. Kalau kamu tambah esa lagi, oke. Saya mau minta dalam matematika, ada nggak 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan esa? Tolong kau terangkan sama saya. Buktinya, silakan. Pak. Buktinya mana? Ya, buktinya. Oke, gini ya. Jadi ditambah 1 ditambah. Mana buktinya? Kita yang nggak ada yang percaya sama congormu, Max. Nggak ada yang percaya, buktikan saja. Tunjukkan mana share screen-nya. Buktikan. Ya udah kegulung jauh lah di atas itu. Ya udah, berarti dia berarti dia bukan. Justru sekarang kau inilah kasihan ya. Muslim ini memang berarti dia sudah tidak bisa menjawab, Pak. Enggak, otaknya memang. Sekarang yang kedua. Sebentar, Pak. Yang kedua dengan dia. Sebentar, Pak. Memang otak mereka dipantap ya. Sorry ya, saya ngomong. Betul. Saya cuman mau minta bukti yang tadi Pak King David tanyakan. Mana buktinya kamu 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan esa? Dapat data dari mana? Tunjukkan datanya. Betul. Bukan tulisanmu yang kamu tulis di live chat, itu nggak ada urusan. Mana buktinya? Kamu share screen di sini tulisan atau apa kek? Ya, yang menyatakan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan esa. Silakan. 2 hari waktu saya berikan. Silakan. Kenapa sih di on off? Dia buktikan. Ya, jelaskan aja. Buktikan. Buktikan. Bukan jelaskan, Pak. Buktikan, iya, buktikan. Buktikan. Saya ingin membuktikan bahwa mau 1 ditambah 1 tambah 1. Mana buktinya? Buktinya bukan omongan congormu. Buktinya yang tertulis mana? Di share screen, silakan. 2 hari saya kasih waktu. Silakan. Kenapa sih takut? Loh, bukan takut. Kamu buktikan sekarang. Nggak kuat ya. Buktinya mana, Pak Max? Ya, buktinya. Bukan takut, tapi ya bisa menerima. Bukan takut, karena kita jijik jadi goblok atau jadi dungu, jadi idiot macam kamu. Bukan takut, sorry ya, maaf ya saya ngomongnya ya. Kita nggak mau di sini pakai nih kayak begini nih kayak saya nih ya kayak saya begini nih ya. Saya tunjukin ya bahwa Muhammad disebut oleh Rabi Yahudi orang gila. Ini bukan katanya. Ini pasti, ya. Saya tunjukkan. Buktinya seperti ini. Kalau mau memberikan bukti, bukan congor. Ya, sebentar Pak King ya. Ya, lanjut aja Pak Lidara, lanjut aja. Ya, supaya dia paham. Kita paham sama dia gitu loh, ya.
Betul. Nih, kayak begini nih ya, Max nih ya, kalau saya ngomong nih bukti ada. Sebentar ya. Ini namanya baru bukti, tulisan kek, video kek. Kita punya bukti video, punya bukti tulisan. Videonya yang ngomong ustadzmu sendiri dalam bukunya. Ya, sekarang sebentar ya, saya tunjukin. Yang lain sabar dulu supaya nggak kacau, pusing dengernya. Ntar lagi ngomong, yang lain ngomong ya, jadi malu. Ini sebentar. Bentar ya Pak King ya, supaya kita. Yes, siap. Santai aja Pak Lidara. Nah ini, kayak begini nih. Oke, ini ya. Nah kayak begini nih. Kalau bukti kayak begini, sebentar ya. Aduh, Max nih mesti diajarin otaknya, memang udah dibuang di kamar. Gini Max, ini namanya bukti. Nih, bukan saya ngomong. Saya nggak perlu ngomong, saya cuma buktikan sini aja tuh. Ini bukti nih. Nih, translate dulu ke bahasa Indonesia. Ya. Ini bukti namanya. Tuh, ya. Tuh, ini bukti namanya tuh. Di sini dikatakan bahwa Muhammad menerima sangat sedikit teks dalam Yudaisme yang merujuk atau mencatat Nabi Islam. Nggak ada teksnya, cuma sedikit. Muhammad, mereka yang melakukan umumnya menolak proklamasi atau pengakuan Muhammad menerima wahyu dari Tuhan dan mencapnya sebagai nabi palsu. Terus referensinya pada abad pertengahan para penulis Yahudi biasa menggambarkan Muhammad sebagai Hamesuga atau orang gila. Ini bukan orang Quraisy, ini orang Yahudi, rabi Yahudi yang mengatakan Maimonides atau Rambam. Ini buktinya. Kalau mau menunjukkan bukti begini, bukan ngoceh, gitu loh, Max. Bukan ngoceh. Ini begini buktinya. Mana buktimu? 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan Esa. Mana buktinya? Saya tulis ini. Mana buktinya? Mana buktinya? Tunjukin buktinya dari literatur dan data yang valid. Mana? QS 9 ayat 31. Apa? QS 9. Inilah. Loh. Literatur. Wah, jangan bawa ngaco. Kita nggak ada yang Max percaya. ini. Itu Quran. Kita nggak ada yang Pak Max, kita berbicara tadi angka di sini. Kita bukan berbicara ayat, angka. Kamu kan menulis tadi, kamu ketik di live chat itu 1 tambah 1 sama dengan 1. Pertama kali kamu lakukan itu, saya ingat benar. Setelah saya kritik tadi, kamu terus tulis lagi 1 tambah 1 sama dengan Esa dan lain sebagainya. Saya tetap membantah kamu. Nah sekarang saya menanyakan, buktikan mana itu 1 tambah 1 sama dengan Esa. Buktinya mana? Kamu bawa ayat kamu, gimana? Bukan pakai ayat Quran di sini. Bukan pakai ada ayat. yang percaya ayat Quranmu. Buktinya tuh tadi seperti saya kasih tunjukkan buktinya mana. Silakan. Bukan pakai ayat Quran, tunjukkan mana buktinya. Kita nggak pakai ayat kita nggak pakai ayat Alkitab untuk menunjukkan buktinya Muhammad tadi dikatakan Hamis juga orang gila. Enggak. Nih kita tunjukkan lagi pakai video. Ini baru bukti. Sebentar ya, supaya Pak Max nggak nyambung otaknya. Otaknya memang sudah dibuang. Makanya Pak Max. Ya. Nih. Ya, yang ngomong bukan saya Max. Nih kamu perhatikan. Ya, nih. Rambam ini menghubungkan antara Yesaya 21 sang penunggang keledai ini dia amat lembut dan dia datang dengan keledai beban, menunggang dengan keledai beban. Amidatroh dia akan mengendarai seekor keledai, tapi Amki, mudah-mudahan di situ terlihat ya. Itu ada saya garis bawah. Siapa yang dimaksud dengan
Rohef al-Gamal, sang penunggang unta. Ternyata di situ disebut namanya. Jadi Rohef Gamal, sang menunggang unta, wahu melech Arab, dialah sang raja Arab. Di situ disebut ada namanya itu Shel Muhammad. Tof'ato Shel Muhammad. Ini referensi merujuk pada Muhammad. Itu ada huruf mem, vav, khet, mem, dalet. Jadi yang dimaksud Rohef al-Gamal, sang penunggang onta, wahu melech Araf, dialah raja Araf, itu namanya disebut adalah Muhammad. Siapa yang mengatakan begini? Bukan saya. Yang mengatakan begini adalah kitab ini. Dan di situ teksnya bisa dilihat sendiri. Itu tulisan dari Rambam. Saya mengecek juga terbitan yang lain, yang versi bahasa Inggris otomatis. Ini yang versi bahasa Ibraninya. Ini salah satunya. Juga menyebutkan yang sama. Jadi di sini disebut madman, orang gila itu. Kemudian selain disebutkan madman, ini dikaitkan dengan tokoh yang namanya disebut secara langsung, yakni Muhammad. Nah, siapa lagi Muhammad di sini yang dimaksud? Tidak ada lain kecuali Muhammad yang pernah eksis dalam sejarah. Tentu saja ini ada kaitan dengan Islam. Namun masalahnya, menurut Rabi Yahudi ini, Muhammad itu bukan seorang nabi, tapi disebut sebagai Mesuga. Mesuga itu lagi-lagi orang gila. Selesai. Begitu kalau mau membuktikan. Bukan pakai congormu. Ustadzmu aja punya otak. Ya, Max. Coba kau buktikan. Mana Ya, satu tambah satu sama dengan Esa. Kau buktikan dengan tulisan atau dengan video. Silakan. Bukan pakai congormu. Silakan. 2 hari saya kasih waktu kamu. Orang nulis di chat itu apa pikiran kita tuliskan. Kasihan ya. Angkat bendera putih aja Max sudah nggak sanggup lu. Udahlah, otakmu nggak ada Max. Sorry ya Max, otakmu nggak ada. Udah nggak sanggup. Udah dikasih contoh juga masih nggak. Tadi ya kita mengatakan Muhammad Hamesugah atau disebut orang gila itu atau nabi palsu itu ada bukti tulisannya. Kita sudah sampaikan. Bukti videonya juga sudah kita sampaikan. Yang bicara ustadzmu sendiri. Sekarang kau buktikan tulisannya atau video lah. Nggak usah dua-duanya. Tulisan yang kau tulis tadi. Dasarnya, dalilnya. Bahwa 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan Esa di mana. Tulisannya dan di mana literaturnya. Silakan. 2 hari saya kasih waktu. Kalau enggak terakhir kamu saya tendang karena kamu tidak layak ada di sini, Max. Karena kamu nggak pernah pakai otak dan tidak pernah pakai bukti. Silakan, Max. 2 hari saya kasih waktu, nggak pakai timer. Silakan. Udah saya ampun sama orang Kristen pada ampun, udah. Berarti memang udah nggak pantas dia di sini. Saya tendang dia. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.